Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jatib. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi hari ini tentang materi fikih tanda-tanda balik pada subbab materi tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membedakan tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan sebagai titik awal dalam pelaksanaan kewajiban syariat dan menjaga diri dari najis. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, yuk kita simak video dan cerita berikut ini. Mas, Aku bingung Pak Ustaz. lah bingung nang opo? Jaret mau kayaknya kon mangan. Lu? Terus? Turu tangi kok soalku teles. Oh, teles kok ngompol janu-janu. Duh, ngompol Pak Ustaz. Yap. Video mana ki? Bekasnya si ono rek bekasnya. Ya bekasnya kene-kene. Jadi tak deloke. Mambune kaya adonan roti amis ana ndoke kok kuwi iki mesti udah ngompol iki. Lah kuwi pas tak bingunge nyongi kuwi. Heeh Mas, kuwi iki sing arane cara bahasa Arab iki ikhtilam. Ikhtilam ki sampean ngimpi numpak gajah. Metune penak kan? Iya ta. Sil, ayo ngaji. Ya, Tak sang-sang awakmu ngelamun, enak apa? aku mau jam 11-an pipis darah. Sirahku ngeluh, ngetengku lara pisan. Rasanya rasa-rasen. Aku nyapa ya, tapi aku gak ngomong ibuku lho. Lah tak omong ibumu mau piye ben diperiksane? Aja ta, aku wedi nek nyapa-nyapa. Kalian nek Mbak Brina jajal tak kok? Mbak Brina. Dalem, napa? Iki lho Mbak, mau Silva jarane pipis darah, sirai ngeluh wetenge lara. Ngono nyapa ya Mbak? Oh lah, ngono sebelumnya sampean wis tau ngalami purung ya? Kenapa tuh Mbak kok rame? Iki lho Silva jarane mau pipis darah, sirai ngeluh wetenge lara, tapi rawani matur ibuke. Aku ngalami ngono malah ket wingi tak takone buku ngono jere tanda-tandane aku wis gedhe, tapi aku gak mudeng maksudnya apa, jere gak oleh salat, gak oleh poso, ngono gak malah dosa to, Mbak. Lho, sampean gak malah guyu to, Mbak? Ya ngene lho ya, kuwi ngono ya bener sing diomongne Ibu Elita mang, nak kuwi tanda-tandane wis gedhe. Jenenge kuwi haid. Haid piye apa to, Mbak? Aku kok gong tau krungu. Haid kuwi to cah mengeluarkan darah di umur 9 tahun ke atas. Biasane keluare selama 7 hari. Aku kok ora mudeng to, Mbak. Lah jere Bu Elita ki gak oleh salat, gak oleh poso, ngono iki ora dosa. Lah nek seumpama sampean nglakoni salat, nglakoni poso, nglakoni ibadah lain, ya malah dosa. Kok iso? Ya iso, ya wis ben amrahe awake dhewe kabeh jelas. Ayo saiki budal ngaji bareng-bareng yuk. Ayo. Nah, anak-anak, dari video tadi ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah ikhtilam atau mimpi basah. Yang kedua adalah haid. Lalu apa itu ikhtilam dan haid? Yuk kita simak penjelasan Bapak berikut ini. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita telah mempelajari pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Yuk kita ingat-ingat lagi sekarang apa itu balik. Balik secara bahasa berasal dari kata balago yang artinya sampai. Secara istilah, balik adalah atau artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama, 1 haid untuk anak perempuan,
yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ikhtilam atau mimpi basah untuk anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun pada bulan Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ikhtilam. Nah, anak-anak sekalian, menurut Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan ada 3 hal yang menandai bahwa seorang anak telah menginjak akil balik. Nah, dalam kitabnya berbunyi at-tamamu khamsa asrota sanatan fi dzakari au unsa wal ikhtilamu fi dzakari au unsa litis'i sinina wal haidhu fil unsa litis'i sinin. Artinya, ketiga tanda balik tersebut adalah sempurnanya umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Demikian menurut pendapat Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya, anak-anak, melihat tanda-tanda balik seperti di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid atau ikhtilam ataupun tidak. Lalu bagaimana jika anak perempuan yang usia kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah dari kemaluannya? Bisakah hal tersebut disebut haid? Nah, pembahasan tentang hal ini akan kita bahas pada subbab berikut ini. Selanjutnya, pembahasan kita mulai anak-anak, yaitu yang pertama tentang haid. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tanda balik bagi perempuan adalah haid. Apa haid itu dan apa saja hal-hal yang berhubungan dengannya? Nah, pada subbab ini kita akan membahas pengertian waktu terjadinya haid serta hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita yang sedang haid. Anak-anak, pengertian haid, apa yang disebut dengan haid secara bahasa? Haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah biasanya merah kehitaman dan agak kental. Nah, waktu terjadinya haid itu kapan? Apakah kamu tahu lama waktu haid? Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid itu terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia mencapai usia menopause atau sekitar 50 tahun. Nah, melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut dengan darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid sebelum mencapai 15 hari maupun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut darah haid.
Lalu jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut darah apa? Darah yang keluar dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid tersebut sebagai darah istighadah. Darah istighadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa istighadah terjadi dalam kondisi yang pertama, darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang kedua, darah keluar dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang mimpi basah atau ihtilam. Terjadinya mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub, atau orang tersebut telah menempati keadaan tidak suci atau disebut sebagai junub. Nah, anak-anakku sekalian, dalil tentang ihtilam disebut dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi, wa idza balagha atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Artinya, apabila anak-anak di antara kamu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka juga meminta izin. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan materi hari ini adalah tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama, haid untuk perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun pada bulan Hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Jadi haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Waktu minimal haid adalah sehari semalam. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan berikutnya adalah mimpi basah atau ihtilam terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, demikian pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya ya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.